Tentunya yang pertama adalah background pendidikan saya. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Kediri yang sekarang sudah bertransformasi menjadi UIN Syekh Wasil Samsudin. Saya mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah sehingga saya bergelar SH. Sehingga ketika ada perekrutan pembukaan seleksi CPNS, saya mengambil jurusan yang sesuai dengan bidang saya sebagai sarjana hukum. Kebetulan waktu itu tahun 2023 yang bisa saya daftar adalah di lingkungan Mahkamah Agung pada formasi analis perkara peradilan. Dan motivasi saya tentunya yang utama dan yang pertama adalah membanggakan kedua orang tua saya menjadi aparatur sipil negara yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Sebenarnya alasan saya simpel sih, karena saya ingin berkarir di instansi pemerintahan dan kepingin menjadi pelayan publik. Kemudian kenapa harus Mahkamah Agung? Karena saya merasa di Mahkamah Agung saya memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan ilmu yang saya pelajari saat saya masih kuliah, terutama di bidang hukum. Persiapannya yang pasti banyak. Untuk tahap pertama kan kita harus lolos SKD, itu saya belajar ikut bimbel yang ada di internet. Saya baca buku, terus latihan soal, terutama yang harus sering itu tryout. Kemudian setelah SKD lolos, masuk ke SKB, itu saya juga cari-cari informasi di internet terkait materi, kemudian latihan-latihan soal. Waktu itu saya ketemu sama tentor yang kebetulan itu orang pengadilan agama sendiri, jadi bisa memberikan sedikit banyak tips and trik bagi kita yang mau mengikuti seleksi saat itu. Di seleksi CPNS Mahkamah Agung itu ada 2 tahap ya. Yang pertama secara umum itu adalah seleksi kompetensi dasar. Itu seleksi tersebut semua formasi itu sama. Yang pertama ada materi tentang TWK, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, sama tes karakteristik pribadi. Tentunya saya belajar mandiri, karena itu belajar dengan membeli paket-paket bimbel online, belajar buku-buku yang saya beli juga secara online, belajar mandiri untuk persiapan SKD seperti itu. Kalau SKB-nya saya belajar juga mengenai buku-buku hukum, yang dimana buku-buku hukum itu juga mengenai buku hukum tentang materi-materi advokat ya, waktu itu saya beli. Terus juga saya juga beli bimbel online juga. Bimbel online-nya itu dulu ada kelas-kelasnya juga. Ada kelasnya juga, terus habis itu ada materi-materi yang diberikan. Kira-kira seperti itu untuk persiapannya. Proses dan tantangan. Ya, tentunya kalau menyangkut tantangan itu adalah yang terberat, itu adalah bagaimana kita mengatur waktu untuk belajar, mengatur waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, dan semuanya itu adalah tentang bagaimana kita melawan diri kita sendiri, melawan hawa nafsu, mengurangi penggunaan HP yang tidak perlu, bermain yang tidak perlu, keluar tidak perlu, fokus untuk belajar. Ketika kita belajar, kita harus mengingat bahwa musuh kita ribuan bahkan puluhan ribu kala itu juga mempersiapkan untuk bertempur nanti di seleksi calon pegawai negeri sipil tersebut, sehingga hal itu yang memotivasi saya untuk giat belajar dan terus belajar untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah, tantangannya itu waktu saya mau ikut seleksi CPNS, saya masih bekerja di perusahaan lain yang mana waktu saya banyak tersita untuk pekerjaan itu. Jadi harus pintar-pintarnya membagi waktu untuk bekerja dan belajar. Cari waktu luang, terutama di waktu libur ya, di weekend itu saya bisa belajar dan latihan soal. Saya gunakan kesempatan itu dengan baik. Saya melakukan tryout 1 kali seminggu, kurang lebih seperti itu. Kalau serius tekadnya untuk
ikut CPNS sebenarnya sejak lulus kuliah, kepingin punya pekerjaan dan kesempatan berkarir yang tinggi itu tadi. Kalau saya tertariknya di instansi pemerintahan, jadi dari setelah lulus kuliah memang mencoba banyak seleksi, termasuk tes potensi akademik dan lain-lain yang mana itu juga digunakan dalam seleksi CPNS. Kapan? Kalau ngomong-ngomong tentang kapan itu kebetulan saya dulu waktu kuliah S1 itu mencari apa sih jurusan saya, peluangnya itu nanti ke depan mau jadi apa sih, dan saya mencari info bahwa salah satu peluangnya itu ada di CPNS, seleksi CPNS Mahkamah Agung. Nah, setelah lulus dari kuliah S1 kala itu, saya mulai fokus belajar untuk tujuan saya yang sebelumnya menjadi aparatur sipil negara di lingkungan Mahkamah Agung. Saya serius belajar itu setelah lulus S1. Meskipun kala itu di seleksi saya yang pertama mengikuti CPNS Mahkamah Agung itu masih belum membuahkan hasil, alhamdulillah dengan semangat, tekad, dan pantang menyerah, di percobaan yang kedua di tahun 2023 akhirnya bisa bergabung menjadi keluarga besar di lingkup Mahkamah Agung. Ini yang kedua sudah? Yang kedua kali, iya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua orang tua. Beliau yang memotivasi saya, membiayai saya, meskipun kala itu saya belum bekerja ya. Segala kebutuhan untuk belajar itu disiapkan sama kedua orang tua saya, sehingga saya termotivasi, terfasilitasi untuk mencapai cita-cita saya menjadi aparatur sipil negara. Yang paling banyak mendukung orang tua saya sama pasangan saya, karena dari awal tahu kalau misalkan berada di instansi Mahkamah Agung berarti kita siap ditempatkan di mana saja dan kapan saja. Nah, tanpa dukungan mereka, saya rasa saya nggak bisa ada di titik ini. Karena mereka selalu mensupport dan mengizinkan saya untuk terus berkarir dan mengembangkan diri. Pengalaman yang paling berkesan itu saat saya menggantikan panitera pengganti mengikuti sidang. Saat itu saya mengikuti persidangan dan saya tahu bagaimana proses dari para hakim untuk menanyakan permasalahan yang dialami para pihak. Jadi mulai ingin bercerainya sampai dia memutuskan untuk masuk ke pengadilan, kemudian itu dimasukkan ke dalam hukum atau aturan undang-undang yang berlaku, itu menurut saya menarik. Untuk pengalaman yang paling berkesan itu ketika saya bekerja di bagian pelayanan. Pelayanannya itu adalah di bagian PTSP. PTSP itu di situ itu kita bekerja, dituntut bekerja secara cepat dan juga tepat, sehingga hal tersebut yang memotivasi saya untuk mengembangkan potensi saya sebagai pelayan masyarakat, sebagai aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan 2 ASN yang telah saya lantik pada 2 Mei 2025 bahwa meraih keberhasilan dalam dunia kerja, khususnya di lingkungan peradilan, bukanlah perkara mudah bagi mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Namun, tidak pula mustahil bagi siapapun yang senantiasa berikhtiar dan memanjatkan doa. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Yakinlah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berjalan beriringan dengan usaha dan doa hambanya. Maka dalam setiap langkah yang kita tempuh dan setiap capaian yang kita raih, tidak terlepas dari peran dan dukungan orang-orang terdekat. Doa tulus dari istri dan anak, ridha orang tua,
serta dukungan moral dan spiritual dari lingkungan kerja kita. Doa-doa mereka adalah kekuatan yang menembus langit, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi 3 doa yang tidak tertolak: doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang dizalimi. Mari kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 148, "Fastabiqul khairat", berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya Muhammad Jatim SAG MAI, Ketua Pengadilan Agama Sumeneb, mengucapkan selamat Hari Milad Peradilan Agama ke-143 tahun. Peradilan yang agung berarti bagi umat dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.